Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah hampir di 10 terakhir, yaitu di 10 terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan bulan Ramadan 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita kemarin. Al-Ashirah, yaitu termasuk kesalahan dalam puasa Ramadan. Al-misalu fi shaumi wal ahaditsu bin nahi an dzalika katsiratun, yaitu menyambung puasa dan hadis-hadis tentang larangan yang demikian itu banyak sekali. Jadi maksudnya apa? Jadi wisol ini menyambung puasa tanpa berbuka, tanpa ada sahur. Jadi puasa 2 hari, 3 hari berturut-turut tanpa ada berbuka dan juga tanpa ada sahur. Ini dilarang, baik pada puasa Ramadan ataupun puasa sunnah. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang berpuasa 2 hari nggak berbuka, 3 hari berturut-turut nggak berbuka, ini dilarang. Kama fi sahihaini Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisal. Dalam hadisnya Nabi SAW melarang tentang puasa wisal. Maka para sahabat pun berkata, innaka tuwasalu, sesungguhnya anda ini puasa wisal. Maka Rasulullah SAW menjawab, inni lastu kahayatikum, inni ut'amu wa usqa. Saya itu bukan keadaannya seperti kalian. Jadi saya diberi makan dan juga diberi minum. Walamma fil Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu wa kadzalika an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang kedua hampir sama, cuma beda sahabat. Di sini dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semuanya sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini melarang puasa wisal. Bahkan hadis yang keempat, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, nahahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anil wisali rahmatan lahum. Faqalu innaka tuwasal, qala inni lastu kahayatikum, inni yut'imuni rabbi wa yasqini. Ini juga sama, cuma di sini ada tambahan rahmatan lahum. Nabi SAW melarang kalian puasa wisol sebagai bentuk kasih sayang untuk kalian. Jadi di sini memang puasa wisol ini dikhususkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini termasuk kekhususan Nabi SAW. Dalam hadisnya beliau menyebutkan, ini yut'imuni rabbi wa yasqini, sesungguhnya Rabbku yang memberi makan dan memberi minum
Ini maknanya bukan makan betulan. Bukan berarti di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan atau minuman kepada Nabi SAW sehingga beliau mampu melanjutkan puasa sampai 3 hari 2 hari. Tidak. Tapi di sini adalah kekuatan iman. Jadi beliau ini diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau ini tidak merasa lapar ataupun kehausan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ini mampu puasa 2 hari, puasa 3 hari berturut-turut. Wali Ahmad bisanadin sahihin an Laila imra'atu Bashir radhiyallahu anha qalat aradtu an asuma yawmaini muwasalatan famana Ali Bashir wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu wa qala yaf'alu dhalika an-nasara walakin sumu kama amarakumullah fi qouli ta'ala thumma atimmu siyama ila al-lail fa idza kana al-lailu fa'aftiru. Kemudian hadis yang kelima. Jadi ini ada sudah disebutkan oleh syarih, oleh mu'allif hafizahullah 5 hadis tentang larangan puasa wisol. Ini yang kelima menceritakan tentang istrinya Bashir radhiyallahu anhu. Beliau ini ingin puasa 2 hari berturut-turut. Lalu di sini suaminya melarang. Jadi istrinya Bashir, beliau ini ingin puasa 2 hari berturut-turut tanpa ada buka. Jadi langsung. Jadi gak ada sahur, gak ada buka, langsung 2 hari. Ini namanya puasa wisol. Lalu Bashir melarang, yaitu suaminya. Dan dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW melarang, yaitu melarang menyambung puasa sampai 2 hari berturut-turut. Dan Bashir mengatakan yang al-dzalikan nasara, yang demikian itu dilakukan oleh orang Nasrani. Jadi mereka ini dilakukan oleh orang Nasrani, puasa 2 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut. Walakin akan tetapi puasalah kalian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yaitu dalam ayat tsumma atimmu siyama ilal lail. Jadi sempurnakanlah puasa sampai malam. Jadi malam ini kapan dimulainya? Yaitu setelah terbenam matahari. Jadi setelah terbenam matahari, ini dikatakan malam. Fa'idaka lailu fa'aftiru. Apabila sudah di malam hari hendaklah kalian berbuka. Jadi ini ada 5 hadis yang dibawakan oleh mu'allif hafizahullah, yaitu tentang larangan menyambung puasa 2 hari atau 3 hari berturut-turut. Adapun Nabi SAW ini khusus. Jadi Nabi SAW memang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan mudahnya beliau melakukan puasa wisol. Wa yustasna min dzalika wa yustasna min an-nahi man wasala ila sahari li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu inda Al-Bukhari annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuwasalu fa ayyukum idza arada an yuwasila falyuwasil hatta sahara. Qalu fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Qala inni lastu kahayatikum inni abitu li mut'imun yut'imuni wa sa'in yasqini. Wa ma'a hadzal istithna'i fa inna al-afdala lil muslim al-fitru fil maghribi li'annahu alladhi amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi larangan ini dikecualikan. Maksudnya boleh orang yang puasa wisol cuma sampai waktu sahur. Jadi sampai waktu sahur saja, ini khusus diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis di sini, siapa saja di antara kalian ingin menyambung puasa, jadi menyambung gak berbuka,
maka hendaklah dia menyambung sampai waktu sahur saja. Jadi kalau sudah waktu sahur dia harus makan. Air. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, bahwasanya Anda juga puasa wisol. Nah, ini Nabi menyebutkan, saya bukan seperti kalian. Saya di malam hari ada yang memberi aku makan dan memberi minum. Maksudnya di sini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman yang kuat sehingga beliau ini mampu. Nabi SAW melanjutkan puasa sampai 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Akan tetapi fa'innal afdal, yang afdal lil muslim, bagi orang muslim, al-fitru fil maghrib, yaitu berbuka puasa di waktu maghrib. Nah, ini tetap yang afdal. Jadi yang afdal berbuka puasa di waktu maghrib, li'annahu alladhi amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW, meskipun boleh. Jadi boleh, nggak ada larangan seorang itu menyambung cuma sampai waktu sahur. Meskipun yang afdal di sini berbuka puasa di malam hari, sebagaimana dalam ayat tadi, tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari, yaitu sampai terbenam matahari. Karena apa? Karena malam tadi dimulainya kapan? Yaitu mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Jadi kalau sudah terbenam matahari sampai fajar, nah ini dikatakan malam. Seperti halnya malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini kapan? Jadi mulainya ya setelah adzan maghrib. Adzan maghrib sampai adzan subuh. Nah, ini malam Lailatul Qadar. Jadi nggak harus di pertengahan malam. Jadi amalan yang kita lakukan setelah adzan maghrib apa saja, baik itu sholat, zikir, istighfar, sedekah, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada tetangga, semua kebaikan dan amal ibadat yang kita lakukan mulai adzan maghrib sampai adzan subuh, ini bernilai seperti alfu syahr, seperti 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan. Nah, ini pahala kita hanya sekedar melakukan 1 malam saja, tapi pahalanya seperti alfu syahr, 1000 bulan. Nah, itu termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-11, iltizamu shamti mutlaqan wa tasyami wa innamal wajibu as-shamtu minasyarri. Kemudian yang ke-11, senantiasa diam waktu berpuasa. Dan sesungguhnya yang wajib itu diam dari keburukan. Tetapi apa? Di sini dia diam saja. Maksudnya waktu puasa, ini wallahu alam bagaimana modelnya. Apakah dia berdiam diri di masjid diam itu saja? Wallahu alam. Maksudnya apa? Mungkin ada yang tahu. Maksudnya diam apa? Mungkin wallahu alam dia menganggap bahwasanya ini puasa kan disuruh menjaga lisan. Iya memang benar. Tapi bukan berarti kita diam mutlakon. Mungkin ditanya, gimana kabarmu, dia diajak ngobrol dia. Nah, ini di sini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, beliau menyebutkan yaitu termasuk perkara yang makruhah, bahkan bisa perkara bid'ah. Kalau dia menganggap bahwasanya diam saja di bulan Ramadan ini lebih baik atau pahalanya lebih besar daripada yang berbicara. Meskipun kita memang disuruh diam, tapi dalam hal kemungkaran atau perkara-perkara buruk, nggak boleh menyakiti tetangga dengan lisan, menghina. Nah, ini memang bagus. Tetapi di sini disebutkan yaitu dia iltizamu shamti mutlaqan. Jadi dia pada waktu puasa. Jadi mutlak ini baik ya mungkin ditanya orang, dia nggak mau menjawab. Ditanya kabarnya dia
nggak mau menjawab. Pokoknya dia diam terus waktu puasa. Nah, ini wallah orang nggak melakukan melainkan ada menganggap bahwasanya ini mungkin lebih baik atau mungkin ini lebih utama. Padahal di sini disebutkan Fafil Bukhari dalam Sahih Bukhari An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Baina Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu idza huwa bi rajulin qa'imin fasala anhu faqala ahli Israil nadra ayyakuma wa la yakut wa la yastadilla wa la yatakallam wa yasqutu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qul fala yatakallam wa yakut wal yutimma sawmahu fa aqara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Israil nadrahu bis samti wa aqarahu bil kalam. Di sini hadis apa? Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW sedang khutbah. Jadi Nabi SAW khutbah, ada seseorang yang dia itu berdiri. Lalu ditanya, ya maksudnya orang yang berdiri tadi siapa? Mereka menjawab, namanya Abu Israil. Dia bernada ingin berdiri, nggak mau duduk, nggak mau berteduh, nggak mau berbicara dan berpuasa. Jadi di sini Abu Israil, beliau ini bernada, jadi mau berdiri terus, berdiri padahal Nabi SAW sedang khutbah, dan dia nggak mau duduk, nggak mau berteduh, nggak mau berbicara. Maksudnya nggak mau berbicara berarti di sini dia diam. Wayasumu dan berpuasa. Lalu Nabi SAW mengingkari dan mengatakan murhu faliyatakallam. Perintahkan dia supaya berbicara, jangan diam. Wal yastadil dan tidaklah berteduh, wal yaqud dan tidaklah duduk, wal yutimma shaumahu dan suruh menyempurnakan puasanya. Fa'antara Nabi SAW ala Abi Israil nadrahu bisamti. Maka Nabi mengingkari kepada Abu Israil, nadarnya dia diam dan memerintahkan untuk berbicara. Wali Ahmad bisanatin sahih min hadits Laila Imra'atu Bashir ibnu Khassasiyah radhiyallahu anha anna Bashiran sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam asumu yawmal jum'ah wa la ukallimu dzalika al-yawm ahadan. Beliau mengatakan bahwasanya Bashir, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin berpuasa di hari Jumat dan saya tidak mau berbicara kepada siapapun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tasum yaumal jum'ah. Janganlah kamu berpuasa pada hari Jumat. Maksudnya di sini mengkhususkan karena ada larangan khusus. Jadi seorang mengkhususkan puasa di hari Jumat yang sebelumnya dia nggak berpuasa atau sesudahnya. Maksudnya mungkin dia puasa Syawal mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, ini nggak masalah karena sebelumnya dia berpuasa atau sesudahnya dia berpuasa. Adapun mengkhususkan, jadi pengkhususan puasa di hari Jumat biar mendapatkan keutamaan ini dan itu, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Nabi mengatakan kepada Bashir, jangan kamu berpuasa hari Jumat illa fi ayyamin huwa ahaduha aw fi syahrin, kecuali pada hari dia itu termasuk salah satu darinya atau pada satu bulan. Maksudnya dalam hadis yang lain, kecuali kamu puasa sebelumnya atau sesudah hari Jumat. Nah, ini maknanya. Amma Allah tatakalam ahadan fala umri li antakal bi ma'ruf wa tan'il munkar khairun min antasku. Adapun jika kamu tidak berbicara kepada seseorang, maka demi Allah kamu berbicara dengan ma'ruf
dengan ma'ruf dan mencegah kemungkaran ini lebih baik daripada kamu diam. Nah, qala Syekhul Islam kama fi Majmu'il Fatawa wa amma sawtu anil kalami mutlaqan fi sawm aw al-i'tikaf aw ghairihima fa bid'ah makruha bi ittifaqi ahli ilm. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adapun dia tidak mau berbicara sama sekali tatkala puasa atau i'tikaf atau yang lainnya, maka ini bid'ah makruha bi ittifaqi ahli ilm. Ini diam secara mutlak, padahal kita memang disuruh diam. Jadi kul khairan aw yasmut, berkatalah yang baik atau diam. Memang diam juga diperintahkan, tapi bukan mutlaqo. Mutlaqo itu enggak berbicara sama sekali. Mungkin enggak mau membaca Al-Qur'an, ditanya juga enggak mau menjawab, pokoknya dia diam sama sekali. Yaitu tatkala dia puasa. Nah, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi sebagaimana kisah Bashir yang beliau ini ingin puasa di hari Jumat dan nggak mau berbicara kepada siapapun. Nah, ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita ini disuruh berbicara ma'ruf. Jadi maksudnya melarang kemungkaran. Ini membaca Al-Quran, memberikan nasihat, ceramah, kajian. Ini banyak. Jadi memang enggak secara mutlak kita disuruh diam, menahan lisan. Memang dalam hadis yang lain kita suruh menjaga lisan. Jangan berkata kecuali baik atau diam. Jadi maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Di sini bukan berarti mulai dari pagi sampai sore diam terus. Nah, ini enggak. Meskipun memang kita disuruh diam pada perkara-perkara yang dilarang. Jadi menjaga lisan kita lebih-lebih di bulan puasa. Jangan sampai kita gosipin orang atau mencela orang, mencaci maki orang, menyakiti tetangga dengan lisannya. Nah, ini dilarang. Asalnya ada asyar. Kemudian yang ke-12, al-jima'u fi nahari Ramadan wa huwa sha'imun fayusrif shaumahu wa yatahi hurmata syahr. Nah, ini ma'ruf, yaitu seorang berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan sengaja. Ya, jadi insyaallah kita cukupkan di sini. Walafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.